Halo guys, apa kabar? Baik bukan? Semoga kalian sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Gimana? Sudah makan belum? Jangan lupa makan ya, nanti malah sakit loh kalau lupa makan. Oke, bareng saya admin yang baik hati, tidak sombong, dan suka menolong serta gemar menabung di channel Film Keren. Channel baru ya, channel yang menceritakan alur film yang keren-keren. Nah, di kesempatan kali ini admin mau menceritakan alur film The Invisible Man. Oke, langsung saja admin bacakan alur filmnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share, serta tekan lonceng agar kalian dapat berlangganan dari channel ini. Oke? Adegan dimulai dari rumah pacar Cecilia K. Suatu malam, ia hendak melarikan diri dari rumah pacarnya karena sering melakukan kekerasan. Pacarnya adalah seorang ilmuwan kaya dan brilian bernama Adrian Griffin, diperankan oleh Oliver Jackson Cohen. Semua CCTV dimatikan kecuali satu yang mengarah ke arah pacarnya yang sedang tidur. Sesampainya di jalan, menunggu bantuan dari Emily, saudara perempuannya. Tak lama kemudian, Emily pun datang mengendarai sebuah mobil. Sebuah cairan di botol jatuh dari tas Cecilia, dan tiba-tiba Adrian datang memecahkan kaca pintu mobil. Cecilia yang dibantu Emily berhasil kabur dari Adrian menggunakan mobil, dan Adrian menemukan cairan yang jatuh saat Cecilia menaiki mobil tadi. 2 minggu kemudian, di rumah teman masa kecilnya, James berjanji pada Emily untuk membantu Cecilia. Meskipun demikian, Cecilia tetap merasa khawatir kalau tiba-tiba Adrian datang ke rumah itu. Pagi itu, Emily datang untuk menemui Cecilia. Ia membawa kabar bahwa Adrian telah tiada dengan cara menghabisi dirinya sendiri. Emily menunjukkan berita itu dari ponselnya. Namun, Cecilia tidak percaya. Ia tahu karakter Adrian yang mengendalikan semuanya, termasuk dirinya. Cecilia menceritakan semuanya tentang Adrian kepada Emily dan James. Ia enggan memiliki anak dari Adrian karena menurutnya itu hanya akan mengikatnya sehingga ia tidak akan bisa pergi dari Adrian. Emily mencoba meyakinkan Cecilia bahwa Adrian telah tiada untuk selama-lamanya. Guys, pagi hari itu, saat James sedang berbincang dengan putrinya, Cecilia terkejut karena ia menerima surat dari orang tak dikenal. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu dirinya ada di rumah itu. Ternyata surat itu dari Tom. Cecilia memenuhi undangan dari Tom, saudara Adrian. Ia ditemani Emily. Sempat terjadi perdebatan antara Tom dengan Emily. Namun Tom mengatakan bahwa abu Adrian ada di Gucci, di bufet sebelah kiri Cecilia. Tom menjelaskan bahwa Adrian meninggalkan wasiat yang isinya Cecilia berhak menerima uang $5 juta, rumah, dan bebas pajak penghasilan. Uangnya akan diberikan dengan cara diangsur $100.000 tiap bulan selama 4 bulan ke depan. Cecilia dan James beserta putrinya Sydney tampak akrab. Cecilia memberikan hadiah kejutan berupa tangga karena dirinya merasa dilindungi oleh keluarga itu. Saat menaiki tangga, Sydney menemukan sebuah amplop surat yang terselip di atas lemari. Setelah membaca, ternyata surat itu adalah berisi nomor rekening Cecilia dan sejumlah uang dari Adrian. Dengan uang itu, Cecilia dapat membantu keinginan Sydney untuk sekolah mode sesuai keinginannya di Parson. Mereka senang karena Sydney dapat sekolah sesuai keinginannya. Mereka merayakan dengan champagne. Saat Cecilia sedang membereskan ruangannya, ia merasa ada yang memperhatikan. Pagi hari, Cecilia sedang memasak. Seperti biasa, James pergi bekerja dan James berpesan agar Cecilia membangunkan Sydney. Saat Cecilia membangunkan Sydney, api kompor membesar dan terjadi kebakaran kecil. Untungnya, Sydney segera
memadamkannya dengan apar tabung pemadam. Malam hari, Cecilia sedang sendiri. Ia mendengar ada suara. Ia memanggil nama James, namun tidak ada jawaban dari James. Cecilia pun mencari sumber suara. Ia menyalakan lampu, namun tidak melihat siapa-siapa. Ia keluar rumah, namun tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke tempat tidur. Saat ia sedang tidur, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Kemudian selimutnya ada yang menarik. Ia melihat bayangan manusia. Oh, namun ternyata bayangan itu hanyalah baju yang menggantung di hanger, guys. Lalu ia mengambil kembali selimut. Saat selimut itu ditarik, tiba-tiba ada yang menginjak selimut itu, namun tidak kelihatan sosok orangnya. Cecilia terus memaksa menarik selimut itu sampai ia terjatuh ke belakang hingga Sydney terbangun dan berteriak minta bantuan James. James datang. Cecilia mengatakan ada yang menginjak selimut itu, namun James meyakinkan bahwa pikiran Cecilia hanya dihantui mendiang Adrian jika ia tidak segera melupakannya. Pagi hari, Cecilia bermaksud bekerja di Paris, namun saat ia hendak menunjukkan desainnya dari dalam tas, gambar desain itu sudah tidak ada. Melihat keanehan itu, Cecilia merasa pusing dan terjatuh pingsan. Cecilia dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah, dokter menelepon bahwa penyebab dirinya pingsan adalah karena banyaknya diazepam di darahnya. Esoknya, Cecilia ditemani James menemui Tom, saudara Adrian. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Adrian masih hidup, hanya saja ia tidak bisa melihat. Mendengar penjelasan Cecilia, Tom tidak percaya karena bagaimanapun juga abu di dalam guci dan fotonya saat Adrian menghabisi dirinya sendiri adalah bukti bahwa Adrian telah tiada untuk selamanya. Tom mengatakan kejeniusan Adrian dapat menguasai orang lain termasuk dirinya. Hal itulah yang membuat Tom lega saat mendengar kabar Adrian telah tiada. Tom menasehati agar pikiran Cecilia dapat melupakan Adrian. Di lain waktu, Cecilia menemui Emily. Ia mengatakan sesuatu kepada Emily. Ternyata sambutan dari Emily sangat berbeda, guys. Sama sekali tidak menunjukkan sikap bersahabat. Emily mengatakan bahwa ia menerima email dari Cecilia yang isinya bahwa Emily menginginkan uang dari Cecilia. Cecilia merasa terkejut karena ia tidak pernah merasa mengirim email kepada Emily. Cecilia berusaha menjelaskan bahwa yang mengirim email adalah Adrian, namun Emily tidak percaya. Menurutnya, Cecilia perlu minum obat karena Adrian sudah tiada dan tidak mungkin mengirim email. Nah guys, setelah pulang, Cecilia mengecek emailnya dan ternyata benar ada kiriman email untuk Emily dari emailnya, sedangkan ia tidak mengirimkan. Saat Sydney datang menghampiri Cecilia, tiba-tiba Sydney dipukul sosok tak kasat mata. James datang dan menuduh Cecilia yang memukul Sydney, putrinya. Guys, lagi-lagi Cecilia tidak bisa menjelaskan peristiwa aneh itu kepada James. James membawa pergi Sydney. Cecilia merasa panik. Ia menggunakan berbagai cara agar ia dapat menangkap Adrian. Dia percaya sosok tak kasat mata itu adalah Adrian. Ia marah-marah kepada Adrian yang tak kasat mata. Ia menyesali pertemuannya dengan Adrian di masa lalunya. Ia merenung dan berbicara sendiri seolah Adrian ada di hadapannya. Cecilia menerima telepon lalu mengangkatnya. Ternyata dari nomor ponsel Adrian. Ia memanjat ke loteng. Di sana ia menemukan sebuah HP dan pisau. Sebuah nomor tidak dikenal menghubungi HP itu. Ia mencurigai Adrian ada di sekitarnya. Ia menuju ke lubang tangga lalu disiramkan cat yang ada di sebelahnya dan terlihatlah sosok manusia yang misterius. Ia turun dari loteng dan
dan mengacungkan pisau untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba guys, keran air terbuka. Ia bergegas menuju dapur tempat sumber suara keran tersebut, dan di sanalah banyak peristiwa-peristiwa aneh kembali terjadi. Ia berkontak fisik dengan sosok tak kasat mata. Ia disiksa, diangkat dan dilemparkan ke tembok. Lalu ia berusaha kabur, lari sekencang-kencangnya. Di jalanan ia menelepon Grab online guys. Lalu datanglah sebuah mobil. Segera Cecilia meminta agar sopir Grab menuju Pantai Stinson, rumahnya Adrian. Pintu mobil dikunci. Mobil melaju dengan cepat. Sesampainya di gerbang rumah, sopir Grab menunggu saat Cecilia masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang. Ia bertemu Zeus, anjing penjaga rumahnya. Kemudian Cecilia membuka pintu yang kuncinya dirancang oleh Adrian dengan password tanggal pertemuan. Cecilia dan Adrian. Romantis ya guys. Selayaknya ruangan rumah seorang ilmuwan. Banyak kode yang harus Cecilia pecahkan untuk mengambil barang yang ia maksud. Ternyata barang itu adalah pakaian yang dapat membuat penggunanya menjadi tak kasat mata yang diciptakan oleh Adrian. Setelah ia mengambil barang tersebut, kembali ia diganggu sosok tak kasat mata. Cecilia bergegas menuju mobil, dan mobil itu pun melaju dengan cepat. Dan Cecilia menelepon Emily saat di dalam mobil untuk menemuinya di rumah makan di kota Yulan. Sebuah rumah makan, Emily bersedia menemui Cecilia. Ia bercerita sambil menunggu menu pesanannya datang. Namun naas baginya, sosok tak kasat mata yang diyakininya adalah Adrian oleh Cecilia datang dan menghabisi Emily dengan sadis menggunakan pisau. Dalam sekejap pisau itu berpindah tangan ke Cecilia. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menjauh dari Cecilia. Cecilia histeris. Petugas keamanan pun menangkapnya. Lalu Cecilia dibawa ke pusat rehabilitasi. Dokter menyuntiknya dengan obat penenang. Esoknya ia diwawancarai oleh petugas keamanan, termasuk James. Cecilia mencoba meyakinkan bahwa ia bukan pelakunya, bukan yang menghabisi Emily. Cecilia hendak menjelaskan, namun ia tidak bisa menyebutkan bukti bahwa Adrian masih hidup karena firasatnya Adrian ada di ruangan itu. Cecilia sempat ragu dan putus asa. Mungkin akulah pelakunya. Saat Cecilia kembali ditanya, apakah Cecilia tahu kalau dirinya hamil, Cecilia terkejut dan menjawab tidak. Pagi harinya, Tom menemui Cecilia. Ia merasa iba kepada Cecilia, namun rupanya itu hanya basa-basi guys. Karena pembicaraan selanjutnya, Tom akan menghentikan kiriman uang dengan alasan status Cecilia saat ini adalah pelaku kriminal. Cecilia marah, namun Tom memberikan satu opsi. Semuanya akan beres jika Cecilia bersedia melahirkan anak dari Adrian yang dikandungnya dan kembali pada Adrian. Ternyata Adrian tahu selama ini Cecilia minum pil kontrasepsi dan Adrian pun mengganti dengan pil lainnya. Cecilia tidak mau karena Adrian telah menghabisi Emily. Cecilia semakin depresi. Saat di kamar, sosok tak kasat mata kembali datang menghantui Cecilia. Cecilia kembali diteror. Seorang petugas keamanan yang hendak menolongnya justru dihabisi oleh sosok tak kasat mata. Cecilia kembali panik, maka ia buru-buru melarikan diri. Cecilia dihadang dua orang petugas, namun petugas itu dihabisi oleh sosok tak kasat mata. Para petugas keamanan datang silih berganti untuk menolong Cecilia. Namun justru para petugas keamanan itu yang dihabisi oleh sosok tak kasat mata itu guys. Setelah itu Cecilia langsung menuju pintu keluar.
Ia mengancam petugas jaga lalu lari ke halaman parkir. Keadaan malam hari dan hujan, guys. Oh, rupanya kelemahan baju yang membuat orang tak kasat mata itu adalah dengan air. Di guyuran hujan sekelebat, Cecilia melihat sosok yang diyakini adalah Adrian. Ia mencarinya, namun sosok tak kasat mata yang diyakininya adalah Adrian itu justru mengancamnya. Saat itu tiba-tiba petugas keamanan datang, namun sosok tak kasat mata itu membuat petugas terkapar, guys. Sosok tak kasat mata yang diyakini adalah Adrian menuju pintu keluar utama. Cecilia mengejarnya. Sebuah mobil melaju dan hendak bertabrakan dengan mobil lainnya. Pengemudi keluar dan Cecilia mengendarai mobil tersebut. Saat mengendarai mobil, Cecilia menelpon James. Ia meminta agar James menjaga Sydney karena tadi saat di parkiran, sosok tak kasat mata yang diyakini adalah Adrian itu mengancam akan menyakiti Sydney. Tapi sayangnya James sedang tidak di rumah. Sydney sendirian di rumah. Sydney sedang tidur. Sosok tak kasat mata masuk ke dalam rumah. Merasa ada yang aneh, Sydney bangun. Ia menyemprotkan cairan ke arah sosok tak kasat mata. Mulailah sosok tak kasat mata itu menganiaya Sydney. Untungnya James datang. Namun sosok tak kasat mata itu menghajar James hingga terluka parah. Cecilia datang tepat waktu, guys. Ia menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah sosok tak kasat mata yang diyakininya adalah Adrian. Sosok tak kasat mata itu mulai tampak jelas dengan pakaian yang serba ketat, serba hitam, dan Cecilia langsung dor ke arah sosok tersebut yang diyakininya adalah Adrian. Sosok tak kasat mata itu terjatuh tak bernyawa. Betapa kagetnya Cecilia, guys, saat pakaian yang membuat seseorang menjadi tak kasat mata itu dibuka. Ternyata dia adalah Tom, adiknya Adrian. Di rumah Adrian, para petugas keamanan bersigap memasuki rumah Adrian. Saat sedang menggeledah rumah Adrian, dari balik tembok terdengar suara dan ditemukan Adrian yang disekap di sebuah ruangan yang tertutup dalam keadaan tangan terikat. Adrian ternyata masih hidup, guys. Di kantor kerjanya James, Cecilia berbincang dengan James. James mengatakan kepada Cecilia bahwa pelaku yang meneror psikologi Cecilia adalah Tom, saudara Adrian. Dan James mengatakan bahwa Adrian juga sebenarnya adalah korban dari Tom, sama seperti Cecilia. Namun Cecilia membantah pendapat James. Memang pelaku terakhir adalah Tom, tapi pelaku sebelumnya adalah Adrian. Demikian ungkap Cecilia. Saat Cecilia sedang tidur bersama Sydney, Cecilia memutuskan untuk menemui Adrian. Sesampainya di rumah Adrian, Cecilia disambut oleh Adrian. Cecilia diminta untuk makan malam bersama Adrian. Belum sempat makan hidangan, Cecilia berbicara kepada Adrian agar Adrian mengakui segala perbuatan yang dilakukan kepada Cecilia. Namun Adrian tidak mengakuinya. Dia mengatakan bahwa yang melakukannya adalah Tom, saudaranya sendiri. Semua pembicaraan antara Adrian dan Cecilia didengarkan oleh James dari dalam mobil. Cecilia izin kepada Adrian untuk ke toilet sebentar. Di saat sedang berada di toilet, tiba-tiba Adrian mengambil pisau yang ada di meja makan dan ia langsung menghabisi dirinya sendiri. James mendengar suara arangan itu, tapi ia menahan diri. Barulah setelah Cecilia keluar dari toilet, Cecilia buru-buru menelpon 911 untuk minta bantuan. Cecilia melihat CCTV. Ia menghindar, lalu ia keluar dari rumah.
James datang hendak memberi bantuan. Ia berpapasan dengan Cecilia. Cecilia mencegahnya dan mengatakan bahwa sudah ada CCTV. Cecilia hendak melangkah. James melihat Cecilia membawa pakaian yang membuat orang menjadi tak kasat mata. Cecilia berjalan dan tersenyum penuh kemenangan. Nah, itulah alur film yang berjudul The Invisible Man. Bagaimana guys? Menarik bukan? Pesan moral dari film ini adalah hasil dari ilmu pengetahuan dapat membuat seseorang menjadi berambisi dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, jika tidak berada di tangan orang yang tepat. Nah, kalau kalian punya unek-unek, punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan share agar admin semangat membacakan alur cerita film berikutnya guys. Terima kasih. Bye.